Ya kalau kita menganggap politik itu adalah sesuatu yang bisa dibuktikan secara material, ya susah. Pengaruh itu kan tidak bisa dibuktikan secara material kalau pengaruh itu. Itu satu. Nah yang kedua, kata-kata cawe-cawe itu kan dipopulerkan oleh Pak Jokowi sendiri. Ketika kita ingat dulu tuh waktu mau menjelang Pilpres, Pak Jokowi mengatakan, oh saya tidak mungkin tidak cawe-cawe, kira-kira begitulah ya kan. Alias akan ikut terlibat di dalam proses Pilpres 2024. Nah setelah itulah istilah cawe-cawe ini kemudian menjadi istilah umum yang menunjukkan bahwa keterlibatan seseorang dalam sebuah peristiwa. Entah ia bagian dari peristiwa itu atau ia, kalau cawe-cawe ini kelihatan dia di luar peristiwa itu sebetulnya gitu. Tapi dia ingin ikut terlibat untuk menentukannya gitu. Nah kalau kemudian orang mengatakan bahwa apakah Pak Jokowi cawe-cawe atau tidak gitu, itu yang saya sebut. Kalau Anda mau membuktikan seperti kita membuktikan dalam proses hukum, ya nggak mungkin. Tapi Anda bukan seorang politisi. Tapi kan banyak juga pertanyaan, kan udah nggak menjabat, nggak punya siapa-siapa, TNI Polri bukan di bawahnya, kok bisa cawe-cawe? Itulah kenaifan itu. Gimana jawabannya tuh? Itu artinya kawan itu baru lulus SMA. Oke. Itu kira-kira tuh. Lulus SMA, terlibat dalam dunia politik, yang ia menganggap bahwa yang disebut dengan terlibat itu adalah tangannya kelihatan, kakinya kelihatan melangkah. Gitu. Nah itu yang disebut dengan terlibat. Banyak peristiwa politik itu yang kita nggak tahu siapa main di belakangnya. Jadi maksudnya apa? Kenapa bisa, kalau kan logikanya harus dijelaskan, kenapa bisa mengendalikan padahal sudah tidak di kekuasaan? Banyak rahasia yang dipegang misalnya, atau apa misalnya, atau Ya apa? kita nggak tahu apa yang ini terjadi. Kan saya cuma ditanya apakah mungkin Pak Jokowi cawe-cawe? Sangat mungkin. Bagaimana membuktikannya itu? Kalau Anda minta seperti kita membuktikan dalam proses pidana, ya nggak mungkin. Itu yang saya sebut. Tapi setidaknya ya kalau kita merujuk kepada misalnya Pilpres 2024 yang lalu, intensitas Pak Jokowi yang begitu tinggi ketika membagikan bansos itu, meskipun tidak dinyatakan oleh MK sebagai sesuatu yang menjadi sebab kenaikan suaranya Pak Prabowo, tapi ingat ada catatan MK di situ. Ya. Sebaiknya proses pembagian bansos itu tidak dilakukan menjelang hajatan pemilu maupun pilkada. Saya tambahin Mas Roy. Itu kan tunggu dulu Mas Roy, tunggu dulu. Okay. Ini kasih panjang menambah ya. Ya, nanti aja di ujung. Ya. Oke. Ya, jadi kalau MK artinya mengatakan bahwa proses pembagian bansos itu punya efektivitas terhadap kenaikan elektabilitas seseorang meskipun tidak bisa dibuktikan secara material. Kan kausalitasnya nggak bisa dibuktikan. Tindakan saya membuat Mas Roy itu senang, kan nggak bisa saya buktikan. Gimana membuktikannya? Karena saya menyanyikan lagu ini, tiba-tiba kawan-kawan mahasiswa merasa senang. Nggak ada itu alat penyambungnya yang bisa kelihatan. Cuma kita bisa tahu ketika saya nyanyi, Anda geleng-geleng kepala, oh berarti ada efek dari apa yang saya sebutkan. Jadi ketika bansos itu dilakukan, dibagi-bagi sedemikian rupa, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi stabil, dan itu bisa saja berimbas kepada orang yang di-endorse oleh beliau. Tapi nggak bisa dibuktikan ini, semuanya gitu. Dalam proses pendekatan hukum formil. Tapi kalau Anda mau mengatakan itu, Anda bukan seorang politisi. Anda seorang hakim yang hendak menguji kasus ini terjadi atau tidak. Padahal ruang yang kita bicarakan ini adalah ruang politik. Itu satu. Nah yang kedua adalah, apakah maksud, saya nggak mau menafsirkan, tadi Mas Roy sudah menafsirkan soal kata ada batas. Ya di dunia ini nggak ada yang tidak ada batas. Malam ada batasnya, jadi pagi, siang jadi malam dan seterusnya. Semua ada batas. Termasuk di dalamnya ada batas kekuasaan. Kalau kekuasaan presiden dibatasi 2 periode, 3 periode tidak boleh. Secara etik, kekuasaan itu dibatasi, tidak boleh dibagi-bagi kepada keluarga. Etik ya, saya nggak bicara hukum. Jadi kalau saya seorang presiden, secara etik, anak saya jangan wali kota, menantu saya jangan jadi wali kota. Itu etik namanya. Dibatasi oleh apa? Ada 2 pembatasnya. Satu pembatasnya adalah aturan, undang-undang macam-macam dan sebagainya. Yang kedua adalah moral, etik. Semua ada batas. Jadi Pak Jokowi betul, kesabaran ada batasnya, tapi ambisi juga
ada batasnya. Kalau ia tidak dibatasi oleh aturan, ia dibatasi oleh pandangan moral kita, sikap moral kita, sikap etik kita. Kalau ada mungkin di dalam bahasa Ramadannya, dibatasi oleh perspektif akhlakul karimah kita. Bahwa saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa di dalam forum ini saya tidak menaikkan kaki bukan karena Bung Aiman melarang, tapi itu perspektif yang disebut dengan etik itu tadi. Maka oleh karena itulah Pak Jokowi saya ingatkan dahulu, meskipun MK sudah membatalkan pasal soal dinasti politik, alias boleh secara aturan, tapi Anda sebagai Presiden Republik Indonesia harus memberi contoh bagaimana etika berdemokrasi ditegakkan. Salah satunya adalah jangan sampai anakmu ikut terlibat di pilkada. Kalau Anda menjabat sebagai Presiden, jangan sampai menantimu ikut menjadi calon wali kota. Kalau Anda jadi Presiden, apalagi kemudian jadi calon Presiden. Kalau Anda jadi Presiden dan Anda warawiri kemana-mana membagikan bansos. Itu ada batas Pak Presiden, itu ada batas Pak Jokowi. Terima kasih. Oke.